Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab salam dengan semangat. Saya doakan Bapak Ibu sehat badannya, lancar kerjanya, adem kantornya, no drama-drama, aman targetnya, terjaga integritasnya, dan yang paling penting naik gajinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang telah Allah berikan hidayah, tak akan ada yang bisa menyesatkannya. Yang tersesat, tak akan ada yang memberi hidayah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat sama-sama Bapak Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Petun Pekanbaru PTN, Bapak Wakil Ketua, Ibu Ketua Dharma Wanita, para hakim, panitia, dan karyawan-karyawan PTUN dan ASN sekalian yang Allah rahmati. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Bahagia? Alhamdulillah. Enak kerja di PTUN ya Bu, Pak? Ya, bahagia dengan tadi ya. Iya. Baik, tak kenal kata anu, itu ya Pak ya? Ini jomblo nih. Udah taruh ya? Saya banyak jamaah juga ini ya, mau dicarikan dan ngirim biodata semua kalau mau taruh ya. Baik, nama saya Wiwin Oktasari, LC MHSP. Alhamdulillah suami satu dan satu-satunya insya Allah hingga ke surga. Ini anak dua laki-laki semua, tinggal di Jalan Makmur, Tanggerang Labuai, Pekanbaru. Baik, saya dihubungi dengan Pak Andi Tiawarman. Temanya berat Bapak Ibu ya, judulnya sebenarnya kan Tarhib Ramadan. Tarhib itu kan marhaban, menyambut bulan suci Ramadan ya. Tapi kalau udah ceramah di PTUN, agak merinding saya situ ya. Temanya ngeri, Ramadan sebagai momentum penguatan integritas aparatur pengadilan. Wah, luar biasa ya. Kalau para ulama salafus saleh itu persiapan menyambut bulan suci Ramadan 6 bulan Bapak Ibu. 6 bulan itu mereka memanaskan, ibarat kalau mobil Ibu langsung bawa mobil itu dia akan mogok-mogok. Tapi kalau ada warming up, pemanasan, insya Allah nanti lancar. 6 bulan persiapan menyambut bulan suci Ramadan dipenuhi dengan ibadah. Baca Qurannya enggak tiba-tiba start Ramadan baru buka laci keluarin Quran yang udah berteduh baru mau dibaca, enggak, 6 bulan sebelumnya. 6 bulan setelah Ramadan bukan malah lalai, lupa, malas, tapi 6 bulan setelah Ramadan mereka memikirkan apakah amalanku diterima, apakah dosaku diampuni ya. Itu yang para ulama lakukan. Nah, kalau kita munggahan itu beberapa hari sebelum Ramadan, target sebelum Ramadan ya, haruslah persiapkan diri betul-betul. Dari segi ibadah harus mulai dari sekarang, pemanasan ya. Nah, ada doanya Bapak Ibu, Allahumma barik lana
gimana kena? Belum apa-apa belum puasa udah buka aja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya, masa artinya tak tahu. Ya Allah, berkahi aku di bulan Sya'ban, bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah usiaku ke bulan Ramadan. Karena ada orang-orang yang mendapatkan masuk bulan suci Ramadan tetapi ajal mendahului. Maka 30 Sya'ban esok puasa dipanggil pulang ke rahmatullah. Nah ini ya. Jadi banyak-banyak kita berdoa itu agar sampai kita ke bulan suci Ramadan. Ramadan ini ya udah tiap tahun kita lalui, tapi ada nggak perubahannya? Nah ini yang perlu kita bahas. Yang pertama, Ramadan pendidikan integritas yang paling jujur. Bapak Ibu yang Muslim hafal pasti dalil puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, nah itu dia. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa seperti yang sebelum kamu. Kalau dalam konteks Islam ada agama sebelum Islam, yaitu apa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ya juga diwajibkan berpuasa. Maka orang-orang Muslim juga diwajibkan berpuasa. Kemudian apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Takwa itu apa? Saat ada orang kita ibadahnya beneran, saatlah ada orang ibadahnya juga beneran, seperti seolah-olah kita melihat Allah dan kita tahu Allah melihat kita, tapi kita tak bisa melihat Allah. Jadi takwa itu sebenarnya apa? Integritas, Bapak Ibu. Integritas. Coba puasa, boleh nggak? Puasa itu kan, ini saya tanya sama Bapak Ibu yang Muslim, apa hukumnya? Kumur-kumur pas puasa, batal nggak puasanya? Batal bu, Pak. Kalau kumur-kumurnya 2 kali, yang keluar 1 kali. Berarti satunya lagi dimasukkan telan. Ini kalau nggak ada manusia yang melihat, kalau nggak punya integritas, nggak punya ketakwaan, bisa dilakukan itu. Minum diam-diam, makan diam-diam, ya depan orang lain puasa. Puasa kan nggak ada CCTV-nya, nggak pula di absen. Maka sebenarnya ini adalah integritas yang paling tinggi. Ya, begitu juga kalau kita padankan dengan integritas di tempat kerja pun sama. Apakah misalnya kalau korupsi waktu lagi puasa, batal puasanya? Batal tak apa itu? Puasanya tak batal, dia puasa tapi nilai duit orang atau menerima suap gitu ya. Puasa tak batal, tapi pahalanya kurang. Sekaligus dia melakukan dosa besar. Nah itu. Jadi takwa adalah intinya dari integritas. Kemudian yang kedua, puasa melatih amanah. Ini betul lawan dari korupsi. Amanah, ya. Korupsi itu enak-enak di awal aja Bapak Ibu, tapi akan terasa mana-mana yang haram yang kita konsumsi itu akan ngefek sama kehidupan kita. Bisa kita lihat apa kata ulama, kalau kita berbuat kemaksiatan akan kelihatan pada diri kita, mungkin sakit-sakitan atau stres, ya, atau banyak masalah. Bisa kita lihat juga dampak maksiat itu, termasuk dampak korupsi itu pada keluarga kita. Anak buat masalah, istri mungkin selingkuh, ya, suami mungkin apa, ya itu, ya. Jadi apa?
berbuat maksiat. Maka puasa ini kita harus latih menahan, ya, jangan menerima korupsi. Ketika orang menahan lapar dan dahaga, biasanya religiusitasnya meningkat. Ya. Kenapa? Karena itu nafsu yang ditahan. Ketika badan sudah lemah, kita malas membuat nafsu, malas mau melakukan misalnya perkara-perkara yang memang tak boleh kita lakukan. Ibu bapak, air putih halal nggak? Halal. Teh halal nggak? Halal. Korupsi? Enggak. Haram. Maka kalau yang halal aja kita tahan waktu puasa, apalagi yang haram, jelas-jelas haram, haruslah kita tahan. Apabila sudah Ramadan bagaimana? Masih boleh korupsi? Ya jelas nggak boleh. Di saat apapun, di waktu apapun, dimanapun korupsi, suap itu tak diperbolehkan. Lebih-lebih lagi kalau dilakukan di bulan Ramadan, double dosanya. Ketiga, integritas aparatur. Allah lebih dulu melihat, baru diniatkan. Allah nggak tahu, ya. Jadi innamal a'malu binniyat, segalanya dilihat daripada niat. Kalau ibu bapak lanjutkan niat yang buruk itu, diimplementasikan dalam bentuk kemaksiatan, korupsi, menerima suap, kemudian apa, tidak jujur, tidak amanah, tidak berintegritas, selingkuh misalnya, atau apa, melakukan ujaran kebencian, maka Allah sudah tahu. Tapi kalau kita tetap melakukannya, baru dicatat sebagai dosa. Kalau kita berhenti melakukannya, mungkin karena tadi ada vibes lagi puasa, lagi nahan dahaga, lapar, dan hawa nafsu, itu dicatat sebagai pahala. Ya, karena nggak mudah Bapak Ibu, di saat kita lagi butuh datang orang, diuji kita, disodorkannya amplop tebal, dikirimnya transferan, ya, seperti itu. Baik, Allah memang maha melihat, tapi kadang-kadang kita lupa Allah itu maha melihat. Jadi hati-hati. Puasa ini kadang-kadang kita memang lapar dahaga lagi, menahan hawa nafsu, ya. Tapi kadang-kadang ada juga lah masih tetap melakukan kemaksiatan. Maka tanamkan dalam pikiran Bapak Ibu, Allah maha melihat dan Allah maha mengetahui. Keempat, puasa menjaga syahwat, mencegah pelanggaran etika. Apa yang kita langgar dalam bentuk etika kalau di kantor? Itu tadi, ya, selingkuh, kemudian apa lagi, ujaran kebencian misalnya, ya, dan yang lain sebagainya. Ini akan terjaga dengan puasa. Jadi kalau misalnya nih, orang muslim pasti puasa. Kawan-kawan, bapak-bapak ibu yang non muslim, ada kadang-kadang puasanya, ya, gitu. Kalau mau mencoba puasa, bagus, alhamdulillah, dicoba, ya. Kenapa? Itu sangat membantu mencegah syahwat. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang belum menikah tetapi syahwatnya tinggi, dianjurkan untuk berpuasa dan menahan pandangan. Untuk bab selingkuh ini Bapak Ibu gampang saja. Kalau di kantor, ya Bapak Ibu, ya, Pak Ketua kita, Bapak Ketua jangan menugaskan orang dinas, pasangannya itu aja. Coba Bapak Ibu, iya, udah lagi yang dapat duitnya, duit tugas apa, dinas perjalanan, ya. Kedua, kalau yang itu aja yang ditugasin, apabila dia berpasangan, itulah yang pilih-pilih cinta muncul, ya. Maka kalau apalagi yang bentuknya cuma sepasang, berdua aja, kesana kemari, apalagi dinas luar kota, ini bahaya, ya. Maka perlu kita adakan, kalau dia laki-laki satu, perempuan satu, adakan orang ketiga. Bukan yang ketiga itu yang setan itu, bukan. Ya. Dia adalah malaikat untuk
satu laki-lakinya, 2 perempuan. Ya Pak, itu cara menghindari perselingkuhan di kantor. Jadi puncaknya pada Bapak ketua kita. Ya. Kedua, mudahnya nih masalah selingkuh. Ya. Bapak Ibu yang sekantor jangan mau menumpang atau ditumpangi pulang pergi kantor. Soalnya orang bisa kok pakai Gojek, pakai Grab, taksi, ya. Ibu-ibu yang di rumah itu luar biasa doanya, ya Allah jadikanlah mata suami aku untuk aku semata, ya. Yang didoakan malah bilang apa mama, iya antar anak-anaknya, iya pulang sekolah, oke jemput. Mandiri ibu-ibu dan wanita kita ini, ya. Tak ditumpangi, tak disupiri, tak diantari sama suami. Tiba-tiba di kantor bapaknya pula yang mengasih tumpangan kepada karyawan wanita. Itulah ya, catat kok Pak. Yang karyawan wanita gitu juga ya, tak tumpang Pak mau mana Pak? Ke Panang? Iya, saya ke Harapan Raya Pak, bisa numpang. Dua arah yang berbeda, mau disatukan nggak bisa, kecuali kalau diikuti hawa nafsu itu. Oh, ibu ke Harapan Raya, ya nggak apa-apa Bu, kan kelok sedikit aja. Kalau puasa dia lebih kuat Pak, ya. Setan-setan dibelenggu, disebutkan dalam hadis ketika puasa setan dibelenggu. Tapi ada secara hadisnya, penjelasan hadisnya nggak secara letterlek. Ada sedikitnya 3 pendapat ulama tentang hadis itu. Pertama, yang dibelenggu beneran setan. Berarti kalau ada juga masih buat maksiat di bulan suci Ramadan, manusia itulah yang setan. Apa tuh? Nafsu dari dirinya. Maka disebut dalam surah An-Nas, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang bisik-bisik itu membuat maksiat dari kalangan setan yang jin dan maupun manusia itu sendiri. Tafsir yang kedua yang dibelenggu adalah apa? Yang setan-setan kelas kakak, yang lele-lele, yang kecil-kecil masih berkeliaran. Jadi anak-anaknya itu masih bisa masuk Bapak Ibu buat maksiat. Ya. Yang ketiga, tafsiran atau syarah hadisnya adalah yang dibelenggu iya tangan, kaki nggak bisa kemana-mana, tapi mulut masih bisa membisiki para kaum para Bani Adam, manusia. Maka masih ada orang berbuat maksiat. Kami dulu waktu di Mesir itu alhamdulillah banyak yang puasa. Tetangganya negara Tunisia, tempat suami saya lagi kerja waktu itu. Tunisia ini agak liberal di zamannya, walaupun pencetak para ulama juga, termasuk di situ universitas tertua Az-Zaituna. Tapi anehnya di zaman sekarang orang-orang yang di Tunisia itu takut tak puasa, semua harus puasa, namun tak sholat. Ada yang kayak gitu. Ternyata di Indonesia ada juga kayak gitu. Rasa-rasa berdosa kalau tak puasa Ramadan, tapi anehnya dia tak sholat. Tapi ada lebih lagi yang spesies yang paling parah. Tak puasa, tak sholat, tapi pas hari raya baju baru banyak, makan rendang paling ke depan. Nah itu ya. Nah, so kembali ke masalah syahwat ini tadi yang saya sebutkan itu. Memang selingkuh itu gampang aja menghindari Bapak Ibu. Ya, kompornya dari diri kita, hawa nafsu kita sendiri. Maka perlu kita padamkan dengan apa? Puasa tadi. Kemudian apa? Dengan ambil air wudhu. Kalau misalnya udah mau rasa ingin menumpahkan perasaan atau curhat, ya curhatlah pada tempatnya. Ya, jangan Pak, ya masih belum pulang Pak. Iya, ada itu. Bisa minta waktu sebentar Pak. Udah.
Nah, mulailah dia curhat-curhat begini. Awalnya tentang masalah kantor. Kemudian ini bahaya ini. Menurut Bapak bagaimana Pak? Dengan suami saya di rumah kayak gini. Laki-laki biasanya dia ingin jadi hero. Begitu, betul tak? Betul. Jadi ada perasaan ingin membantu. Tapi sayangnya kadang-kadang dia membantu janda misalnya dengan menjandakan istrinya. Nah ini bahaya, ya. Maka tutup semua pintu-pintu perselingkuhan. Apalagi di bulan suci Ramadan udah stop, ya. Satu, kodul basor, tundukkan pandangan. Ya. Yang laki-laki, perempuan demikian juga. Yang perempuan bagaimana? Kurangi berdandan menor-menor. Pakaian tolong jangan yang leko-leko, ya, jangan juga transparan, ya sesuai standarnya. Yang muslimah pakai jilbab, yang non muslim pakaian yang terhormat, yang tertutup. Berjalan tak boleh lenggak-lenggok kaki. Berbicara yang perempuan, karyawan yang perempuan, ya. Siapa? Ada lagi yang juga Pak? Oke Pak, laksanakan. Ayo Pak. Ya, ada hati yang perlu dijaga, ya. Maka itu perlu etika dalam bekerja. Ibu bapak harus perhatikan, ya. Puasa hadir sebagai rem, puasa melatih kita berhenti sebelum keterusan, tahan pandangan, tahan kata, tahan perasaan. Kelima, puasa lisan. Nah ini perlu nih, ya, menutup pintu ujaran kebencian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini Bu, kadang-kadang kita kan Bu, apa kata ibu ini, besti gitu sama kawan-kawannya kan, apa semua ya gosip-gosip yang terbaru tolong curahkan semua sebelum Ramadan. Nanti Ramadan kalau ngomong gibah gosip, aku puasa gitu. Ini salah kaprah. Mau puasa tak puasa tetap mau gibah. Itu, ya. Ini tidak sanggup beli gorengan. Nggak bisa telepon dong. Ini harus kita jumpa di Steven pakai ya. Pergi jauh sekedar untuk menggibah. Ini biasanya perempuan ya. Kalau ada laki-laki buat kayak gitu agak aneh sih, agak lain. Ya, ibu kalau udah masuk dan suci Ramadan udah selesai. Jangan ngomong-ngomong yang bukan-bukan, jangan memfitnah, jangan menghibah, jangan menghasut orang. Ya, di dalam Islam kita disebutkan juga dalam hadis, bau mulut orang-orang yang sedang berpuasa itu seperti kasturi. Coba Bapak Ibu cium kasturi tak Bapak Ibu? Kalau lagi puasa? Enggak, itu sebenarnya bahasa kiasan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah lebih tinggi pahala orang-orang yang berpuasa ini, walaupun bau perutnya ini yang naik dari lambung ini keluar dari rongga mulutnya memang busuk, tapi itu menunjukkan apa? Pahala bagi orang-orang yang beriman, mulia orang-orang yang berpuasa itu. Ya. Maka jangan ibu bapak menambah bau yang busuk ketika puasa itu dengan apa? Mengatakan yang tidak, fitnah, bohong, gosip, ujaran kebencian. Ini ada orang-orang yang kadang-kadang dia nggak tahan melihat postingan orang lain. Dia komen. Ujaran kebencian jangan dulu bisa pakai bisa. Jangan sekarang ketik. Apa kata orang lebih pedas dari bacotan netizen. Ya, ujaran kebencian. Jadi lewat jari-jari sekarang kita bermaksiat. Karena Alhamdulillah, tolong tahan dari ini, dari ketik-ketikan, ujaran kebencian, kebohongan. Ya, kalau udah main internet, kurangi Bapak Ibu. Apa hukumnya main internet? Main HP berlebihan dengan susu Ramadan? Batal nggak puasanya? Nggak batal, tapi kurang pahalanya. Ya, kurang pahala kenapa? Gara-gara terlalu
sibuk dengan duniawi sehingga enggak buat ibadah-ibadah. Bukannya dia baca Quran, malah baca status orang, stalking lagi, ya mantan gue kemarin gimana kabarnya, wah iya. Terus apa lagi? Ada sedikit program pemerintah mau dikritik aja kerjaannya, ya. Nah, itu bahasa-bahasa. Kadang orang beraninya tuh anonimus tanpa nama. Ini ujaran kebencian ini. Jangan sampai anggota Bapak Ketua PTUN pakai akun anonimus, ya, menghasut orang, menghasut orang, mengadu domba orang dengan ujaran kebenciannya. Nah itu, padahal apa? Dia mencari nafkah di sini, tetapi apa? Ternyata di depan nanya kabar, di belakang nyebarin kabar. Itu alhamdulillah ini enggak lanjut. Jadi sebagai ASN yang berintegritas, mulut ini harus disaring, difilter. Jangan cuma foto saja yang difilter. Itu. Baik, Bapak Ibu, ada orang yang ditanya kerjanya apa? Jawabannya apa? CEO. Kalau bahasa CEO, cepat emosi orangnya. Marah-marah di bulan suci Ramadan lagi puasa, pahalanya kurang. Ya. Masa ada orang yang marah-marah juga di bulan suci Ramadan? Padahal bulan itu tempat kita banyak-banyak ngomong yang baik-baik, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Quran. Permasalahannya kadang kita masih ngantor gimana caranya baca Quran. Ini kadang khatam Quran pun tak terkejar. Kenapa? Karena kita kerja. Maka caranya adalah apa? Menyedikitkan waktu istirahat. Mau tidak mau, apabila ingin dapat pahala yang melimpah ruah, maka jadwalkan walau ngantuk-ngantuk. Ya, pulang dari kantor langsung ngebut pulang udah. Ya, ini mohon izin kepada Bapak Ketua. Pak, kami nggak lembur ya Pak. Pulang jam berapa Bapak Ibu Ramadan? Jam 4. Oh jam 3. Pada kenyataannya banyak juga ya pulang jam 4. Bukan begitu? Mungkin karena memang banyak tanggung jawabnya dan sebagainya. Nah ini mohon izin kepada Bapak Ketua mungkin memberikan keluangan waktu agar bisa segera pulang, ya, agar banyak baca Quran, zikir, ya. Nah, namun zikir ini sebenarnya bisa saja. Kalau baca Quran kita bisa dengerin. Kalau Pak Ketua ngasih dengar, kita sih juga Ketua. Tilawah kecil tapi yang besar didengarkan. Pahalanya tapi tak sama ya dengan membaca sendiri ya. Tapi dapat pahala, cuma tak sejajar pahalanya dengan membaca langsung sendiri. Tadi di rumah, sampai rumah udah langsung ya, kondisikan diri, bersih-bersih diri, baca doa, baca zikir, baca Quran, sehingga dapat setidaknya 1 kali khatam di bulan suci Ramadan. Baik, karena momentum hijrah moral aparatur itu Ramadan, ya, berbenah diri itu di bulan suci Ramadan, ya. Dan jangan sampai kita berubah cuma di luarnya saja. Ibarat seperti apa? Casing, ya, casing handphone boleh gonta-ganti, ya, tapi isi aplikasinya sama aja, isi HP-nya ternyata sama aja, ya. Dan kalau kita bandingkan pada diri kita, kalau cuma hijrah sebatas penampilan saja, tiba-tiba pas Ramadan semua staf pada pakai kopiah, yang pada pakai selendang, pakai jilbab, habis Ramadan udah tanggal semuanya, misalnya seperti itu. Yang lebih lagi dari diri, moralnya itu nggak ada yang berubah, masih tetap iri hati, hasad, masih suka mengadu domba, masih suka bohong, masih suka macam-macam yang tidak baik, ya. Kemudian betul-betul kita mengupgrade iman kita dan integritas kita selama bulan suci Ramadan. Ditulis Bapak Ibu kalau penting, kalau perlu ditulis, ya. Menurut saya perlu banget ditulis, ya. Apa yang sudah dicapai ketika bulan suci Ramadan yang tahun lalu, apa yang mau dicapai di bulan Ramadan tahun ini. Karena kita hidup itu cuma sebentar, kita nggak tahu juga bakal sampai enggak Ramadan tahun depannya lagi.
Wong tahun ini aja belum tentu nyampe ya. Maka kalau nyampe bulan suci Ramadan, tolong jangan cuma meramaikan masjid di 10 pertama. 10 terakhir biasanya udah bubar. Tinggallah malam terakhir Ramadan tinggal imam sama satu makmum. Kemana bapaknya? Kalau itu kita ada excuse-nya ya Bu ya. Kita bikin kue, beli baju baru untuk keluarga. Kalau bapak-bapak ada excuse-nya. Oh, kami membersihkan rumah, disuruh istri. Ya, semua mau kami bersihkan karena disuruh bos. Ras terkuat di bumi. Nah, atap-atap yang gak dikunjungi sama kamu pun mau dibersihin sama bapak-bapak. Soalnya gitu ya. Ini Bu, kalau bisa jangan over lagi bersih-bersih. Ya, bersih-bersih sebelum bulan suci Ramadan itu bagus. Mau paspor kan laksanakan sebelum Ramadan. Cuci-cuci. Kalau bisa belanja baju juga di sebelum Ramadan. Nah itu, ya biar apa? Fokus betulan di bulan suci Ramadan. Kami di Mesir beda Bapak Ibu. Waktu di Mesir itu yang kami perhatikan adalah Idul Fitri sedih. Idul Fitri nggak pada mudik. Mudiknya di Idul Adha, ramainya di Idul Adha. Kalau pas Ramadan semua khusyuk. Bahkan kami ada di masjid di Al-Azhar itu di Kairo, saya ikutin satu malam sholat tarawihnya 2 juz. Gimana caranya tuh 2 juz? Ya, saya kadang-kadang udah berdiri itu kadang-kadang kakinya maju satu sebelah. Karena bakaran sampai laut, ya, ada seperti itu. Mereka gak sibuk bikin kue, bersihin rumah, gak sibuk pulang kampung mudik di bulan Ramadan, full untuk ibadah. Kemudian ketika Idul Fitri sedih, bukan senang-senang kayak kita. Sedih kenapa? Takut amalannya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya ini saja poin-poinnya yang bisa saya sampaikan karena waktu yang singkat. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita tutup kajian kita pada hari ini. Saya izin tutup dengan sebuah pantun. Sebelum doa ya. Ini pantun buat yang udah berkeluarga nih. Cakepin ya Pak, Bu. 0852. Belum lagi Pak. 0852. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan melirik ke sini ke sana. Aku sama kamu cinta sampai tua. Nah, itu yang berkeluarga ya Pak ya, suami istri. Yang jomblo mana nih absen dong? Ada? Ada jomblo ini. Ini pantun buat jomblo. Siap-siap takutnya ya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Di PTW ada yang cilok. Itu tolong lapor sama Pak Ketua langsung biar cepat kita akadkan. Ya, supaya akan menjauhi zina Bapak ya kan. Ya, pokoknya jangan tunggu lama-lama nanti aku diambil orang gitu. Baik, buah rambutan, buah kedondong. Jika ada yang salah mohon dimaafkan dong. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa zinatan fil 'alam wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin lana fi sakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك أعنا على شكرك وزدك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ya Allah ya Tuhanku sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan ya Allah jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur hamba-Mu yang senantiasa beribadah menyembah-Mu dengan ketakwaan hamba-Mu yang di bulan suci Ramadan termasuk yang diampuni dosanya yang dimasukkan ke dalam rahmat-Mu perlindungan-Mu taufik inayah-Mu hidayah-Mu masukkan semua kami dalam surga-Mu yang luas ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami dari penyakit-penyakit hati, dari mengadu domba, dari hasad, iri, dengki hati, dari suuzon berburuk sangka, dari segala kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Pandang wajah kami dengan pandangan penuh rahmat-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan kami melakukan segalanya sendirian tanpa bantuan-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah lingkungan PTUN Pekanbaru ini lingkungan yang bersih dari segala maksiat, dari korupsi, dari suap, dari perselingkuhan, dari berzina, dari segala yang buruk-buruk Engkau tidak ridho ya Allah. Jadikanlah keluarga PTUN ini silaturahminya kuat ya Allah, persaudarakanlah mereka di dunia maupun di akhirat ya Allah dalam surga-Mu. Ya Rahman ya Rahim irhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabal qabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa